Pada tanggal 14 Maret 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia, melakukan perjalanan penting ke Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Kunjungan ini telah lama dinantikan oleh banyak pihak. Kunjungan ini bukan hanya simbolis, ini adalah panggung untuk deklarasi yang kuat. Di hadapan ribuan santri dan masyarakat setempat, berdiri di depan para santri dan kiai yang terhormat, Bapak Bahlil berjanji untuk memberantas jaringan mafia yang beroperasi di sektor minyak dan gas. Janji ini disambut dengan tepuk tangan meriah. Kata-katanya bergema dengan rasa urgensi, ajakan untuk bertindak melawan kekuatan yang mengancam keamanan energi bangsa dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan semangat yang membara, ia mengajak semua pihak untuk bersatu. Pilihan Bapak Bahlil atas Tebu Ireng sebagai latar belakang pesan penting ini bukanlah tanpa alasan. Tebu Ireng dikenal sebagai pusat pendidikan dan moralitas. Kunjungannya ke Tebu Ireng menandai awal dari kampanye penting, seruan bagi semua pemangku kepentingan untuk bersatu melawan musuh bersama. Ini adalah panggilan untuk keberanian dan tindakan nyata. Di dalam lorong-lorong industri bahan bakar Indonesia yang rumit, sebuah jaringan gelap beroperasi, menyedot keuntungan, memanipulasi pasokan, dan merusak keamanan energi bangsa. Mereka adalah mafia bahan bakar, dan kehadiran mereka membayangi pencarian Indonesia akan kemandirian energi. Menteri Bahlil Lahadalia dalam pidatonya di Tebu Ireng menyoroti aspek yang sangat memprihatinkan dari masalah ini, mafia Pertamax. Pertamax, jenis bensin beroktan lebih tinggi, telah menjadi target utama para pelaku ilegal ini. Mereka mengeksploitasi sistem, memanipulasi rantai pasokan dan menaikkan harga yang berdampak langsung pada konsumen yang bergantung pada komoditas penting ini. Keputusan Menteri untuk menyebutkan mafia Pertamax mencerminkan kesadaran yang semakin besar akan urgensi dan kompleksitas masalah ini. Inti dari kebijakan energi Indonesia terletak pada dilema yang kompleks. Bagaimana menyediakan energi yang terjangkau bagi warganya, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, sambil memastikan tanggung jawab fiskal dan mempromosikan keberlanjutan. Ini adalah tantangan yang memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara kebutuhan ekonomi dan lingkungan. Jawaban pemerintah atas tantangan ini adalah penerapan subsidi energi, khususnya untuk bahan bakar seperti bensin dan LPG. Subsidi ini dirancang untuk meringankan beban biaya energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, memastikan bahwa subsidi ini mencapai penerima manfaat yang dituju telah terbukti menjadi hambatan yang terus-menerus. Banyak tantangan yang dihadapi dalam mendistribusikan subsidi ini secara efektif. Sistem saat ini, meskipun berniat baik, penuh dengan inefisiensi dan kerentanan. Banyak warga yang seharusnya menerima subsidi justru tidak mendapatkannya. Kebocoran di mana bahan bakar bersubsidi dialihkan ke pasar gelap atau dikonsumsi oleh mereka yang tidak memenuhi syarat merajalela. Ini mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, telah menjadikan subsidi bahan bakar tepat sasaran sebagai prioritas utama. Langkah-langkah baru sedang diambil untuk memastikan subsidi ini lebih efektif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana negara digunakan secara efisien, dan bahwa segmen masyarakat yang paling rentan menerima manfaat yang dimaksudkan. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk memantau distribusi subsidi, memperkuat penegakan hukum, dan menerapkan hukuman yang lebih ketat untuk penyelundupan bahan bakar dan aktivitas pasar gelap merupakan pencegah penting terhadap kebocoran. Pemerintah juga berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem subsidi. LPG merupakan sumber energi yang sangat penting bagi jutaan rumah tangga di seluruh Nusantara. Komitmen pemerintah untuk menyediakan LPG yang terjangkau, khususnya tabung 3 kg, terbukti dalam program subsidi jangka panjangnya. Namun, perjalanan bahan bakar bersubsidi ini dari pabrik produksi ke dapur penuh dengan tantangan, menyoroti kompleksitas dalam memastikan distribusi yang adil. Meskipun pemerintah berupaya menjaga harga tetap stabil, disparitas harga eceran antar daerah tetap menjadi masalah yang terus-menerus. Menteri Bahlil Lahadalia telah mengakui tantangan ini dan menekankan komitmen pemerintah untuk meningkatkan manajemen distribusi LPG bersubsidi. Bagian 5. Harga energi, mengurai jaring subsidi.
Tahun 2025 menandai titik kritis dalam lanskap ekonomi Indonesia, karena negara ini bergulat dengan jaring subsidi energi yang rumit. Subsidi ini telah menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi selama beberapa dekade, tetapi sekarang menghadapi tantangan baru. Dengan subsidi energi yang mencapai 420 triliun rupiah, atau 15% dari total APBN sebesar 3.621,3 triliun rupiah. Pemerintah menghadapi tugas berat untuk menyeimbangkan kehati-hatian fiskal dengan komitmennya terhadap kesejahteraan sosial. Ini adalah tantangan yang memerlukan kebijakan yang cermat dan terukur. Alokasi yang substansial ini menggarisbawahi pengakuan pemerintah akan penting energi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Energi yang terjangkau dan berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Namun, besarnya subsidi ini telah memicu perdebatan sengit mengenai efektivitas, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap APBN. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah subsidi ini benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan atau justru membebani anggaran negara. Subsidi bahan bakar yang mencakup solar dan bensin menempati bagian terbesar kedua, sebesar 150 triliun rupiah. Ini menunjukkan betapa pentingnya bahan bakar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Alokasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengurangi dampak fluktuasi harga minyak dunia terhadap konsumen domestik dan menjaga stabilitas sosial. Dengan demikian, subsidi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat luas. Bagian 6. Langkah penyeimbang Bahlil, efisiensi dan keterjangkauan. Menavigasi medan kebijakan energi yang kompleks, Menteri Bahlil Lahadalia menghadapi tantangan berat untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara memastikan keterjangkauan energi bagi seluruh rakyat Indonesia dan mendorong tanggung jawab fiskal. Di satu sisi, Bahlil mengakui peran penting subsidi energi dalam melindungi penduduk rentan dari gejolak pasar energi global. Dia memahami bahwa bagi jutaan orang Indonesia, akses ke energi yang terjangkau bukanlah kemewahan tetapi kebutuhan yang mendasar bagi mata pencaharian dan kesejahteraan mereka. Di sisi lain, Menteri sangat menyadari tekanan yang ditimbulkan oleh subsidi energi yang membengkak terhadap APBN. Pendekatan Bahlil mencerminkan pemahaman yang bernuansa tentang dilema yang kompleks ini. Bagian 7. Perjuangan rakyat. Seruan untuk transparansi dan akuntabilitas. Pertempuran melawan mafia bahan bakar dan pencarian sektor energi yang lebih adil dan merata bukanlah upaya tunggal. Dibutuhkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, terutama rakyat Indonesia. Menteri Bahlil Lahadalia, dalam permohonannya yang penuh semangat di Tebu Ireng, mengakui kebenaran mendasar ini, mendesak warga untuk bergabung dalam perjuangan dan menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar di sektor energi. Transparansi bukan hanya cita-cita birokrasi, itu adalah landasan tempat kepercayaan dibangun dan dipertahankan. Bagian 8. Melampaui retorika, kebutuhan akan tindakan nyata. Pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia tentang penanganan mafia bahan bakar dan reformasi sektor energi disambut dengan optimisme dan skeptisisme yang hati-hati. Meskipun komitmennya terhadap masalah ini tidak dapat disangkal, menerjemahkan retorika menjadi tindakan nyata tetap menjadi ujian sebenarnya dari kepemimpinannya. Masyarakat Indonesia yang lelah dengan janji-janji yang tidak ditepati dan korupsi yang mengakar, merindukan hasil yang nyata. Perang melawan mafia bahan bakar khususnya membutuhkan pendekatan multi-cabang yang melampaui sekadar pernyataan. Bagian 9. Masa depan yang lebih cerah menuju sektor energi yang adil dan merata. Tantangan yang dihadapi sektor energi Indonesia tidak dapat disangkal, tetapi begitu pula potensi bangsa untuk mengatasinya. Visi Menteri Bahlil Lahadalia untuk sektor energi yang adil dan merata, bebas dari cengkeraman pengaruh mafia, sangat selaras dengan aspirasi rakyat Indonesia. Mencapai visi ini membutuhkan upaya kolektif, komitmen bersama dari pemerintah, pemangku kepentingan industri, dan warga negara untuk bekerja sama menuju tujuan bersama. Ini menuntut perubahan mendasar dalam pola pikir yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya energi Indonesia yang berharga secara berkelanjutan. Perjalanan menuju masa depan energi yang lebih cerah bagi Indonesia telah dimulai.